agar mereka ada improvement, mereka harus ada kesadaran dulu. Kesadaran itu dapat dari mana? Dari perenungan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai sebenarnya skill coaching itu ada hubungannya nggak sih dengan grow mindset gitu ya teman-teman. Sebelum kita bahas dan kita lanjut lebih dalam lagi, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang sudah siap membagikan ilmu barunya lagi. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar hari ini? Baik dong Coach. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun hujan udah pagi ya Coach ya. Iya. Kita harus tetap semangat. Biasalah akhir tahun ya hujan sampai awal tahun baru biasanya hujan. Iya betul Coach. Cuacanya ya Coach ya. Ini ada kopi hitam ini, enak banget ya Coach. Iya kan emang minumnya kopi hitam. Kenapa emang Coach? Ya suka aja dengan aroma dan rasanya. Oh. Pahit-pahit getir gitu deh. Sepahit hidupku gitu. Aduh. Jangan pahit dong perjalanan hidupnya Coach. Harus ada manis-manisnya. Justru dengan pahit itu kita bisa bertumbuh kan. Betul. Oke, kalau manis kita diabetes. Betul. Oke Coach, kita bahas ke pembahasan pada sesi kali ini ya Coach ya. Iya. Aku mau nanya nih Coach, sebenarnya ini seorang leader nih ya Coach yang memiliki skill coaching itu sebenarnya ada hubungan atau kaitannya nggak sih Coach dengan grow mindset-nya? Oh oke, gitu ya. Sekarang kalau coaching kan udah pada banyak yang tahu nih ya belajar. Kalau grow mindset itu apa sih? Growth, bukan grow ya, growth mindset. Growth mindset. Jadi ada yang namanya growth mindset, ada yang fixed mindset gitu ya. Okay. Kalau mau penjelasan yang detailnya sih banyak ya di YouTube, silakan cari di YouTube gitu banyak. Yang mau mungkin yang ini ya, saya sih menjelaskan dari sisi substansinya saja ya. Sebetulnya kan kedua istilah ini sudah lama ya, lama. Mungkin dulunya ada, cuman mungkin istilahnya beda gitu ya. Yang memperpopulerkan istilah ini yang saya tahu sih dari bukunya Carol S. Dweck itu ya, PhD ya. Beliau kalau nggak salah psikologis yang menceritakan atau menjabarkan tentang growth mindset dan fixed mindset gitu ya. Kalau sebetulnya kedua hal ini tuh berkaitan dengan bagaimana sikap kita untuk dalam menghadapi suatu tantangan atau suatu masalah gitu ya. Dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan skill mereka atau kompetensi mereka gitu ya. Jadi ada orang tuh yang merasa skillnya, kompetensinya tuh udah mentok dan akhirnya mereka merasa nggak sanggup lagi menyelesaikan suatu tantangan dalam hidupnya atau tantangan dalam pekerjaannya atau apa gitu ya. Ada yang punya keyakinan bahwa ya mereka itu kemampuan mereka itu bisa terus berkembang gitu loh. Ya sekarang mungkin hanya sebatas ini gitu ya. Nah, kalau mereka mau berusaha lagi, mereka bisa lebih berkembang lagi, lebih meningkat lagi skill dan kompetensinya gitu, berkaitan dengan menyelesaikan suatu tantangan atau menjawab tantangan atau menyelesaikan masalah yang ada gitu. Nah itu adalah fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Nah tentu sekarang pertanyaannya apakah growth mindset gitu ya. Kalau fixed mindset mungkin ini ya. Apa tuh Coach yang membedakannya? Tadi kalau fixed mindset kan orang melihat ya udah dia merasa udah mentok gitu loh. Kemampuannya udah mentok gitu terhadap suatu masalah dan dia merasa udah nggak bisa diimprove lagi gitu ya, atau dia sendiri memutuskan bahwa ya udah sampai situ aja lah kemampuan saya gitu. Ya itu ya sebetulnya panjang ya dirinya sendiri kan ya Coach gitu. ya? Kalau menurut saya sih sendiri ya. Panjang sih detailnya gitu ya, cuma salah satunya itu gitu ya, bahwa dia memutuskan bahwa dirinya tuh sudah mentok gitu. Ya kalau misalnya growth mindset tuh dia merasa potensinya tuh masih banyak yang bisa dikembangkan gitu loh. Bisa diimprove lagi, bisa belajar lagi. Kalau toh sekarang dia belum mampu menyelesaikan masalahnya, ya dia bisa belajar lagi terus menerus sehingga pada akhirnya bisa, walaupun mungkin butuh waktu dan tenaga ekstra gitu ya untuk melakukannya gitu. Nah kalau dalam coaching tentu yang berkaitan yang cocok itu kan growth mindset ya. Karena kan coaching hubungannya kan tentang mendevelop. Iya, tentang orang yang pengen selalu mencari ilmu baru gitu ya Coach ya. Gitu kan, mendevelop diri. Mendevelop diri klien gitu ya. Nah,
agar bisa mendevelop diri klien, ya coachnya mampu dulu mendevelop dirinya sendiri gitu kan. Artinya si coachnya sendirilah harus dulu memiliki growth mindset, ya, baru nanti bisa mengcoaching dengan lebih baik lagi gitu ya. Nah kalau kaitannya tadi leaders gitu ya, kalau leaders as coaches gitu kan, kalau leaders yang memang memiliki sebagai seorang coach, ya artinya leaders juga itu juga harus memiliki growth mindset dong, dari kan linknya begitu ya, koneksinya gitu, growth mindset. Berarti kalau ditanya apa ada hubungannya antara coaching dengan growth mindset, ada dong jadinya. Iya berarti memang ada ya coach Iya, ya. Gimana gitu. caranya seorang itu harus menambah ilmu lagi, Betul. seperti yang growth mindset tadi ya coach ya. Gitu ya. Jadi kalau kita balik lagi ke 8 kompetensi ICF itu kan ada 2 bagian ya, bagian yang being-nya, ada bagian tentang doing-nya. Nah agar seorang leader bisa sebagai seorang coach itu dia memiliki growth mindset, berarti yang dia harus atau kompetensi yang berkaitan tengah itu adalah tentang berkaitan dengan being-nya sebagai seorang coach dan sebagai seorang leader ini. Ya, being, kompetensi yang berkaitan dengan being itu kan ada 2 nih, tentang kode etik dan coaching mindset. Nah, yang tentunya yang banyak hubungannya itu di sini adalah berkaitan dengan coaching mindset. Ya, jadi kompetensi yang berkaitan dengan coaching mindset inilah yang akan hubungannya dengan growth mindset ini. Ya, jadi ternyata mindset seorang coach itu dalam hal ini mindset seorang leaders as coach gitu ya harus yang gimana sih gitu ya. Nah yang harus bagaimana, yang pertama ya kan dia harus yang open mind gitu ya. Oh berarti emang harus open minded ya coach? Open minded, kemudian dia fleksibel gitu ya, kemudian dia juga mau client centered gitu, fokusnya ke klien gitu ya. Jadi dia salah itu ya, jadi beberapa hal itu tuh. Nah kalau begitu bagaimana nih, berarti yang diimprove apanya nih supaya dia memiliki mindset seperti itu gitu ya. Banyak sih gitu ya yang harus lakukan. Yang intinya yang pertama adalah ya mereka harus mau harus terus menerus belajar, improve dirinya, knowledge maupun skillnya, to develop themselves gitu ya. Develop itu bisa dari sisi kompetensi ya, yaitu knowledge dan skillnya sebagai seorang leader dan coach. Dan kedua ya terkait dengan emosinya gitu ya, emosinya kematangan juga emosinya harus gitu dong, karena ini saling berkaitan gitu ya. Nah yang salah satunya gimana caranya, yang paling simple adalah self reflection sih. Apa tuh coach? Self reflection itu adalah melakukan perenungan. Apakah malam-malam gitu coach, kayak bikin overthinking, renung gitu? Ya kan banyak tuh dulu ya orang sebaiknya kalau malam tuh kita merenungi kembali atau mereview ulang gitu ya, apa yang dilakukan hari ini, ya kan, apa yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove. Ya sama sih sebetulnya gitu ya, mirip-mirip lah gitu. Karena pembelajarannya di situ kalau mereka melakukan self reflection dan self discovery. Agar mereka ada improvement, mereka harus ada kesadaran dulu. Kesadaran itu dapat dari mana? Dari perenungan atau self reflection. Oke, biasanya perenungan ini harus dilakukan tiap malam atau ketika kita sudah melakukan sesuatu sih coach? Ya paling idealnya sih setelah ya. Karena kan kalau udah malam-malam biasanya banyak yang lupa kali ya. Iya betul. Nah, kalau kita balik sebagai seorang coach dalam sistem coaching gitu ya, disarankan kalau saya pribadi ya, setelah melakukan sesi coaching, saya tuh nggak langsung melakukan kegiatan selanjutnya atau nggak langsung coaching yang berikutnya. Saya 15 menit itu paling enggak tuh harus ada jeda waktu. Selain untuk istirahat, refresh, ada self reflection juga gitu loh. Ya, jadi nggak lama-lama self reflection 5 menit mungkin gitu ya. Tentang sesi coaching yang barusan saya lakukan itu.
apa yang sudah berhasil, apa yang belum. Kalau yang berhasil saya di kompetensi yang mana, kalau belum di kompetensi yang mana. Terus kalau gitu apa yang harus diimprove lagi gitu ya, cara improve gimana, apakah dengan belajar lagi, apakah dengan hanya cukup mengingat kembali kompetensinya, buka materi lagi atau tanya orang atau apapun gitu ya. Nah gitu ya, jadi itu self reflection sebagai seorang coach. Nah sebagai leader juga saya rasa penting juga ya, Iya, betul. lakukan self reflection. Paling tidak apa ya, ketika selesai kerja gitu, sebelum pulang kalau misalnya di kantor, ya 15 menit sebelum beres-beres pulang itu ada self reflection untuk hari ini gitu ya. Kalau nunggu malam soalnya takutnya ntar lupa atau udah Iya, keburu udah bablas tidur. kecapean. Iya, betul coach. Langsung masuk alam mimpi. Iya, karena dengan self reflection itu juga dia bisa bikin rencana untuk hari besok gitu loh. Ada keuntungannya juga untuk bisa bikin rencana hari besoknya. Yang hari ini dia bisa melakukan perenungan untuk bisa mendapatkan suatu kesadaran apa yang sudah benar dilakukan, apa yang harus diimprove lagi, apa yang harus apa ya, ini lagi ya gitu ya, diperbaiki lagi gitu. Jadi kalau orang yang apa ya, seseorang yang memiliki growth mindset itu bisa dilatih dengan cara itu, melakukan self perenungan itu. Itu gitu. sama aja kayak evaluasi diri juga gitu ya coach ya, hitungannya ya. Evaluasi diri gitu ya. Kalau orang yang nggak pernah melakukan perenungan seperti itu ya wajar lah kalau dia merasa mentok gitu ya. Karena dia merasakan mentok itu ya karena keputusan sesaat itu ya. Jadi tidak melakukan perenungan gitu loh. Nah kalau misalnya memang nggak bisa melakukan perenungan sendiri ya mungkin perlu orang yang membantu, misalnya seorang coach gitu ya, yang membantu proses self reflection mereka gitu loh. Ya jadi dengan di coaching ya, di coaching itu tujuannya agar untuk mereka bisa melakukan perenungan gitu ya. Gitu. Jadi macam-macam nih. Dia bisa minta bantuan ke orang lain kalau memang dia tidak mungkin terlalu terdistraksi ya kalau sendiri. Pikirannya terlalu ribut di kepalanya Iya gitu kan. betul coach. Ya, banyak yang ribut di kepala atau ibaratnya tuh kayak ada orang yang di dalam tuh yang berusaha mensabotase gitu kan proses berpikirnya. Berarti itu perlu orang lain gitu ya, yang lebih objektif, yang dia sendiri bisa mendengar secara lebih clear gitu loh dari suara orang lain gitu. Jadi macam-macam sih. Nah itu jadi kalau ditanya lagi apa hubungannya, ya ada hubungannya. Kaitannya apakah ada hubungannya, ada gitu ya. Kaitannya apa ya tadi gitu ya, sama-sama seorang coach, seorang leader as coach dan seorang itu dan orang yang memiliki growth mindset itu harus ya sama-sama mau berarti punya kesadaran untuk terus menerus untuk mengimprove dirinya gitu. Iya, karena kan memang selalu ilmunya baru gitu ya coach. Apalagi kalau misalkan di coaching sendiri itu kan ada ketentuan kode etik ya coach. Itu ada aturan-aturan yang selalu di-upgrade tiap tahunnya nggak sih coach? Ya tentu. Ya kode etik itu sendiri salah satunya adalah seorang coach itu ya secara kode etik dia harus terus-menerus menyadari bahwa dirinya itu harus ada yang harus diimprove gitu. Ya karena juga tantangan klien kan juga semakin meningkat. Iya betul ya kan coach. gitu. Dia harus menghadapi klien yang berbeda-beda mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dia mungkin menghadapi klien yang masih anak remaja, anak kuliah, yang udah kerja, bahkan yang udah level-level atas gitu ya, top manajemen. Tentu itu challenge-nya berbeda dan dia harus menghadapi secara berbeda-beda gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjalin suatu chemistry kepada mereka, itu juga kan teknik sendiri kan yang perlu dipelajari. Bagaimana cara bertanya ke mereka itu bisa beda-beda gitu loh. Ya kan tergantung proses berpikir mereka gitu yang harus kita adaptasikan gitu kan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah itu kan perlu ilmu-ilmu yang skill yang perlu diimprove terus ya. Iya betul coach. Berarti memang harus ada memiliki kemampuan kompetensi tersebut gitu ya coach. Iya terus menerus diimprove gitu loh. Jadi kalau ada coach yang merasa saya sudah SCC atau sudah PCC, sudah MCC, sudah merasa cukup, berarti dia belum sepenuhnya punya growth mindset ya. Walaupun sudah MCC ya yang levelnya atas itu mereka tetap harus terus-menerus mengimprove diri. Gitu. Wah menarik banget. Oke nih coach, mungkin ada teman-teman di sini juga yang ingin mengimprove dirinya ataupun belajar mengenai ilmu coaching, gimana sih coach caranya?
Caranya ya tentu teman-teman harus mencari lembaga pelatihan yang memang mengajarkan coaching, ya kompetensi coaching, bukan mengajarkan hal-hal lain ya. Oke. Nah, taunya bagaimana bahwa yang diajarkan itu kompetensi coaching, ya. Salah satunya yang paling mudah adalah dan paling objektif adalah kalau lembaga tersebut dan program pelatihan tersebut sudah diakreditasi oleh sebuah badan regulasi coaching gitu ya. Salah satunya adalah ICF. ICF itu adalah badan regulasi coaching terbesar dunia nih. Ya, kebetulan sih sampai saat ini dia terbesar dan yang paling banyak dikenal gitu kan. Dan ICF sendiri sudah punya standar kode etik dan kompetensi yang sudah golden apa ibaratnya ya. Sudah ibaratnya tuh sudah sudah levelnya tuh udah level yang sangat ini ya, bagus gitu. Nah, berarti silakan teman-teman buka di website kami juga ya, karena Corpora kan juga punya program coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF ini gitu. Ya, jadi silakan buka di www.corporaconsulting.com, kemudian cari di situ produk pelatihan coaching, certification coaching yang 75 jam ya, silakan baca isinya seperti apa. Kalau ada pertanyaan boleh tanya ke saya atau ke nama yang sudah tercantum di sana dan nomornya gitu ya. Dan silakan daftar kalau memang sudah memutuskan untuk ingin mengembangkan diri lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu ya ke teman-teman untuk pembahasan sesi YouTube pada sesi kali ini. Kalau teman-teman merasa menambah ilmu wawasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.